إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita tata diri kita, jiwa kita, hati kita dalam rangka untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada persiapan yang lebih indah dan bekal yang lebih berharga daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa senantiasa kita perbaiki dalam setiap saat. Takwa kita senantiasa tingkatkan. Bagaimana kita meningkatkan takwa? Kita meningkatkan takwa dengan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Meskipun mungkin kita belum maksimal, karena ada hal-hal yang mungkin kita tidak mampu untuk mengerjakannya dan syariat memberikan uzur. Namun ketika kita mampu dan syariat tidak memberikan uzur, maka itu adalah kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi selagi kemampuan kita diberikan kekuatan, kemudian syariat memerintahkan untuk kita mengerjakan ataupun untuk meninggalkannya, maka mengerjakan dan meninggalkannya adalah apresiasi dan bentuk aplikasi dari takwa itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini atau mungkin beberapa hari yang akan datang, orang akan sering mengatakan, mari kita pulang. Apakah pulang yang dimaksud adalah pulang seorang dari perantauan ke kampungnya? Ataukah pulangnya seseorang dari sebuah perjalanan safar, kemudian pulang menuju ke tempat tinggalnya? Tidak. Pulang yang dimaksudkan bahwa sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang yang kita tidak akan kembali. Kalau ada tetangga kita, dia datang kepada kita, "Pak, saya mau pulang sebentar, titip rumah saya." Apa kita katakan? Ya, semoga selamat di jalan sampai tujuan dan bisa kembali lagi. Apakah ada ketika ada orang pulang menuju Allah Subhanahu wa taala kemudian kita mengatakan semoga selamat di jalan dan kemudian kau akan kembali ke dunia? Tidak. Kesempatan untuk kita berbuat baik hanya di dunia. Karena di dunia tempat kita berbuat, sementara di akhirat tempat kita untuk dihisab. Maka siapa yang ingin agar hisabnya ringan, berbuatlah baik di dunia. Namun siapa yang meremehkan kebaikan di dunia, bersiap-siaplah hisabnya akan menjadi siksa yang berat. Dan bahkan boleh jadi saat dia menyesal, meskipun dia menyesal dengan tangisan air mata, atau bahkan tangisan darah yang keluar dari air matanya, maka tangisan yang tidak menyebabkan seorang kembali ke dunia. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kepulangan kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah pulang yang sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Siapa itu jiwa yang tenang? Jiwa yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat waktu luang, lisannya tidak merasa kering untuk melafalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat lisannya berbicara, dia tidak akan berbicara kecuali sesuatu yang bermanfaat. Dan saat dia harus bergerak, maka dia tidak bergerak kecuali ke tempat di mana yang Allah Subhanahu wa taala ridho. Dan kalaupun dia harus diam, maka diamnya dalam rangka untuk menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan padanya diam. Inilah jiwa yang tenang. Oleh karena itu, koreksi kepada kita, seberapa jauh kita telah melangkah untuk menuju kepada jiwa yang tenang. Kalau ternyata justru kita makin jauh daripada jiwa yang tenang, maka kesempatan mungkin pendek, mungkin kesempatan kita singkat, namun bukan singkat dan pendeknya waktu, namun kualitas dalam menggunakan waktu. Saudara yang saya cintai, bukankah kita pernah merasa ngantuk? Ketika kita merasa ngantuk, mungkin tidur kita tidak perlu 8 jam. Kita tidur tidak perlu sampai 10 jam. 5 menit kita tidur, tapi dengan tidur yang berkualitas, kita akan merasakan istirahat yang luar biasa. Begitulah usia. Mungkin ada orang yang usianya sampai ratusan tahun, namun mereka tidak gunakan dengan baik, sehingga kualitas usia tidak lebih baik daripada yang 10 tahun. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mengatakan usia saya tinggal sebentar, umur saya sekarang sudah senja, maka jangan kecil hati. Karena yang dinilai bukan panjangnya usia, yang dinilai bukan banyaknya waktu. Kita mengenal sahabat namanya Abu Hurairah. Beliau bersama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 4 tahun. Karena beliau datang ke Madinah pada tahun 7 Hijriah. Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kalau dihitung tahun, 4 tahun. Tapi kalau dihitung dengan waktu tidak sampai 4 tahun. Tahukah kita, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Kita kembali, bukan panjangnya waktu dan bukan banyaknya jam yang kita gunakan, tapi kualitas waktu yang kita gunakan dalam rangka untuk mengejar, mencapai yakni nafsul mutmainnah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, irji'i, kembalilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan jiwa yang ridho dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan fi din rahimani wa rahimakumullah. Apa jiwa yang ridho? Jiwa yang ridho, jiwa yang rela dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun akal tidak menerima, meskipun perasaannya berontak, atau meskipun kebanyakan orang tidak setuju, tapi dia mengatakan saya ridho karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada saya. Saya ridho untuk meninggalkan. Kenapa? Karena itu Allah Subhanahu wa taala larang. Saudaraku yang saya cintai, hari ini berapa banyak orang yang menentang agama ini karena akal. Mereka menganggap ini tidak sesuai dengan akal, tidak logis, seolah-olah menggunakan bahasa ilmiah, tidak logis. Namun tanpa sadar dia menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, atau bahkan dia menandingi dengan membuat aturan-aturan yang menurut dia lebih logis. Maka jiwa yang ridha adalah jiwa yang dia rela dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, meskipun mungkin hati kecil dia menolak, meskipun keinginan tidak sesuai. Karena sesungguhnya kalaulah sekiranya agama ini
ditolak hanya karena tidak sesuai dengan keinginan, maka hampir seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan keinginan. Maka yang beruntung adalah orang yang ridha. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Apa tanda Allah Subhanahu wa taala ridhoi? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufik. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadkhuli fi ibadi." Maka masuklah kalian yang tadi telah mencapai kepada jiwa yang tenang. Kemudian jiwa yang ridha dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Masuklah kalian dalam kelompok, dalam komunitas dari kalangan hamba-hambaku." Ini menunjukkan bahwa derajat hamba adalah derajat tertinggi. Derajat hamba adalah derajat tertinggi. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menaikkan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan. Siapa itu? Bi 'abdihi. Yani hambanya. Siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan tertinggi seorang adalah ketika dikelompokkan, digolongkan, dimasukkan dalam zumratul, dalam golongan dari orang-orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan, "Wadkhuli jannati." Maka masuklah kalian ke dalam surgaku. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua kita sepakat kapanpun kita akan merasakan hal itu, karena kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali kepadanya. Sehingga yang sering kita katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepadanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, inna hadhihi dunya laysat illa makanal ubur. Sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat yang abadi, bukanlah tempat yang akan seorang tinggal selama-lamanya. Karena kalaupun sekiranya hari ini ada orang yang usianya 200 tahun, saya rasa mungkin dia akan kesulitan. Kalau kita hari ini berjalan dengan 2 kaki, mungkin dia akan berjalan dengan 5 kaki. Kalau hari ini kita bisa makan enak, sate, kemudian makanan-makanan yang lain, mungkin dia harus dijadikan makanan yang lembut. Apalagi 1000 tahun. Terakhir, saya membaca sebuah artikel di Saudi Arabia. Ada seorang yang usianya sampai 179 tahun. 179. Di usia 160 tahun dia masih melangsungkan pernikahan dan dikaruniai anak dengan 3 orang anak. Namun saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ini semuanya orang seperti ini? Tidak. Mungkin kalaupun ada 1 dari 1 juta orang. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata beliau, inna hadhihi dunya laysat illa makan kubur. Dunia bukan tempat yang lama. Apa yang antum dengar boleh jadi antum akan merasakan esok atau mungkin lusa. Dan kadang-kadang kita dikejutkan seolah-olah orang yang kemarin kita ajak bicara, orang yang kemarin kita bercanda, orang yang kemarin bahkan baru transfer uang kepada kita, ternyata di malam hari dikabarkan oleh saudaranya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita? Tetapi yang tidak biasa adalah orang yang kembali. Apakah dia selamat? Apakah dia nafsul mutmainnah? Ataukah jurus baliknya? Kemudian kata beliau, walaysat daru iqamatin abadiyah. Dia bukan tempat yang selama-lamanya. Wa qalbul mu'min fid dunya yash'uru bil ghurbatil haqiqah. Dan jiwa seorang mukmin, hati seorang mukmin senantiasa ada bergejolak. Bergejolak dengan apa? Selamat atau tidak ketika saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna watanahul haqiqi huwal akhirah. Karena sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya kehidupan adalah ketika seorang dia hidup di dunia dalam keadaan keamanan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, al-mu'minu fid dunya ka'annahu gharib. Seorang mukmin di dunia itu seperti tamu. Kita semua paham.
Kalau kita datang bertamu, apakah kita bebas sembarangan? Kita pencet tombol, kemudian kita hidupkan kipas, kemudian kita hidupkan AC? Tidak. Kita duduk tenang. Bahkan mungkin kalau kita ada hidangan di depan kita, kemudian belum kita tawarkan, mungkin kita akan segan mengambilnya. Begitulah kita di dunia. Kita tamu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perintahkan, jangan sok pandai mengatakan ini kan baik, ini kan bagus. Tidak, kita tamu. Selagi tidak ada perintah, jangan sok pintar untuk mengadakan sesuatu dan dianggap itu sebagai sebuah kebaikan, kemudian kita labeli dengan kata ibadah. Ingat, kita tamu. Demikian pula ketika tidak ada larangan kembali kepada urusan manusia, nggak usah sok-sok kita melarang. Saudara dalam mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa? Karena kita adalah tamu. Kemudian awabirin sabil, atau orang yang sekedar lewat saja. Saudara yang saya cintai, orang yang safar, nggak mungkin dia membangun istana di tempat peristirahatan. Kita berhenti di terminal misalnya, kita bangun istana di sana? Enggak. Orang yang cerdas justru dia siap-siap segera kita akan berjalan dari tempat tersebut, dari terminal tersebut untuk ke tempat tujuan. Disinilah terminal kita. Apa kita akan kumpulkan orang banyak-banyak? Tidak. Kita kumpulkan, namun kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat kita kembali, kita akan kembali dalam keadaan bahagia. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, karena kita pasti akan pulang, dan saat kita pulang kita tidak akan kembali lagi. Dan tidak pernah ada satu kasus dan tidak ada pernah satu riwayat yang mengatakan seorang kembali setelah dia dikubur selama sekian bulan, kemudian dia datang menceritakan kepada kita. Ini hanya cerita dusta. Kenapa kita mengatakan dusta? Karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya walahu barzakhun ila yaumi yub'atsun, padanya ada dinding yang tidak mungkin akan ditembus sampai hari kiamat. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk pulang kita harus membawa bekal. Untuk pulang kita harus berpersiapan. Sebagaimana kalau kita pulang ke rumah kita di jauh sana, kita tidak mungkin pulang dengan tangan kosong, karena kita akan ketemu dengan orang tua, kita akan ketemu dengan kawan, dengan teman. Mungkin saat ketemu dengan teman, mungkin kita mengatakan atau mungkin kita akan memberikan sesuatu. Apalagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perjalanannya lebih panjang. Di mahsyar saja 40.000 tahun. Sementara kita di dunia 100 tahun aja sulit, 40.000 tahun. Maka perbekalan yang akan kita bawa kalau tidak banyak, sungguh kita telah menyusahkan diri ketika kita melangkah pada kaki yang pertama, yakni ketika kita dikubur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita pulang. Mungkin kita pulang, yang penting adalah pulang dengan jiwa kita. Mungkin jasad kita belum pulang, jasad kita masih di dunia, tapi jiwa kita adalah senantiasa bahwasanya kita pasti akan pulang. Sehingga ada sahabat yang mereka kaki masih meninggalkan kaki di dunia, tapi namanya sudah tercatat di surga. Kenapa? Karena jiwanya telah pulang sebelum fisiknya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.